tadi Bapak maksud kedatangan ke Polres itu ada apa? Jadi intinya saya masih sayang kepada kepolisian untuk meluruskan kejadian itu, kenapa cuma satu tersangka padahal 5 tersangka lebih yang diajukan dari Polres. Tapi ternyata masih kekeh kepolisian yang namanya Patera itu jawabannya seperti itu. Intinya kecewa lah dengan pelaporan yang 7 tersangka yang dimaksud cuma 1 tersangka gitu. Saya bilang ada apa ini? Ada apa dengan Polres ini? Gitu. Padahal Jajat itu membawa uang dari rumah. Gitu ya. Untuk pelaku-pelakunya nih. Michael juga membawa uang dari rumah. Terus si Roy marah-marah. Minta uang lagi. Itu yang udah habis uangnya dimintain sama ibu kamu terus dia nggak terima. Kata bapak ke ibu, kata ibu bapak. Gitu. Kalau jawaban dari penyidik tadi bagaimana Pak? Jadi sungguh sangat mengecewakan intinya itu, makanya Dia saya tetap melindungi korban, tetap melindungi tersangka gitulah. Terus rencana kedepannya apa kata penyidik Pak? Nah, saya ajukan, bukan rencana, saya ajukan bahwa tolong dikonfrontasi antara korban dengan tersangka biar ini jelas. Jangan korbannya tidak diajak, konfrontasi hanya tersangka aja. Ada apa ini? Bolak-balik terus bahasanya seperti itu. Korban jadi puyeng lah urusannya seperti itu. Nah terus langkah selanjutnya Bapak mau kemana nih? Kalau beres di Polres, ibu nggak lanjut. Tapi kalau nggak beres, terpaksa ibu maju ke yang lebih tinggi lagi. Oh siap. Dan hal itu permintaan dari korban itu tidak ini. Jadi intinya bahwa hak si ibu dikembalikanlah. Seperti itu. Apa yang menjadi hak si ibu dikembalikan. Hanya itu kok sebenarnya permintaan dari korban. Oke Pak. Terima kasih. Hanya memastikan proses hukum itu sudah berjalan, sudah maksimal atau belum. Karena pada dasarnya kekecewaan terhadap klien kami itu sangat luar biasa. Dikarenakan yang seperti sudah beredar saat ini adalah satu tersangka yang yang ditersangkakan. Sedangkan ada 5 atau 6 tersangka lainnya yang pelaku sebenarnya juga pelaku tidak dibuat jadi tersangka. Nah, kita sangat menyayangkan hal itu. Karena ketika kita sampaikan kepada Pak Tera sebagai penyidiknya, Pak Tera pun sebenarnya tidak bisa menjawab lebih lugas, lebih bebas. Karena ternyata ketika dipertanyakan sama si Bapak tadi terkait proses penyidikan, bahwa si Pak Tera sendiri tidak membuat konfrontir supaya supaya ini terang benderang perkara ini. Itu adalah salah satu kesalahan pihak dari Polres. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa kejadian hari ini sangat kecewa oleh pihak dari Pak Toto ataupun pihak dari istrinya karena kerugian 1,6 begitu. Dan ada informasi bahwa ada uang masuk atau ada koordinasi yang baik terhadap diduga pelaku terhadap Pak Tera sendiri atau terhadap uang sendiri begitu. Dan ketika kita pertanyakan, Pak Tera sendiri tidak mengakui dengan barat itu bahasa yang mengiyakan atau tidak gitu, seperti ragu memberikan jawaban itu. Nah, ketika kita sampaikan bahwa coba abang cross check dana dari Deliana itu kan ditransfer oleh Erlina anaknya. Dan anaknya itu yang menghubung langsung ke Ibda Ardianto yang ngaku-ngaku jadi AKBP itu. Nah, itu sebenarnya udah bisa garis besar itu mereka tuh bisa dikenakan pasal 55 gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak pas, makanya kita sampaikan ke beliau, jangan sampai nanti kita minta gelar di Wasili Baris Krim Polri. Karena saya yakin kemungkinan bahwa si Ardianto sama tim lain akan bisa jadi pasal 55 ikut serta. Karena aliran dana itu jelas ke mereka. Siap. Begitu. Langkah selanjutnya dari sini? Langkah selanjutnya pasti kita akan buat tadi minta gelar khusus di Wasili Baris Krim Polri, Mabes Polri sendiri langsung kita minta supaya dibuka benerang ini siapa sebenarnya, apakah memang pemikiran
Polres bahwa dinyatakan satu tersangka atau memang dinyatakan yang lain tidak jadi tersangka, tidak bisa dipidanakan, nanti Baris Krim Polri lah yang akan menentukan. Karena di sana nanti kan mereka akan dipanggil dan semua berkas akan dibaca. Dan saya yakin sesuai yang saya sepandangan saya akan bisa Ardianto sama tim yang lainnya yang termasuk dalam penggelapan ini akan bisa jadi tersangka. Begitu. Nah, kita juga akan mengirim juga surat ke Kejati, bahkan Jaksa Agung sama Mahkamah Agung supaya mengawasi memang kasus ini. Dan yang pasti lagi seperti yang dulu saya sampaikan bahwa ini rencana kita akan suratin KPK. Karena pengakuan dari si Anderson ini sudah memberikan uang 100 juta begitu, dan koordinasi yang baik kepada jaksa. Itu sebenarnya Pak. Jadi tinggal nunggu waktu, semua langkah itu akan kita lakukan. Dan saya sudah sampaikan kepada Ardianto, saya tunggu sampai Senin. Kalau tidak ada kabar, kita akan melanjutkan perkara itu lebih tinggi. Siap, oke. Cukup Bang ya? Ya cukup. Terima kasih. Ya.